Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video hari ini gue akan ngebahas soal ini ya. Ini adalah Drybox, mereknya adalah Procore, dan serinya adalah P10. Dan kita akan lihat apa aja sih di dalam box ini. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button dulu. Oke, kita langsung aja unboxing ya, kita buka. Kalau kita beli Drybox ini, itu apa aja sih yang kita dapat gitu loh. Kurang lebih sih sebenarnya kalian udah sempat lihat ya bentuk isinya tuh di video yang kemarin saat gue ke Jakarta Kamera. Karena ini pun gue dapat dari sana kemarin ya. Dan ya semoga kalian udah nonton ya kemarin video itu. Jadi kita langsung buka aja isinya. Pertama di sini ada ya jelas si Drybox-nya. Seperti ini, dan isinya kosong, udah nggak ada apa-apa lagi, dan dia diplastikin seperti ini. Kita buka langsung. Oke, dan di atas sini kalau kalian lihat ada hygrometernya ya. Nih, entah ya kelihatan apa enggak nih. Jadi ini buat mengukur kadar kelembapannya. Oke, kita langsung buka aja, isinya kita lihat. Dan kita kalau kita buka isinya seperti ini. Di dalamnya ada soft case-nya lagi, kayak gini. Dan di dalam box-nya hanya seperti ini aja. Jadi box ini hanya untuk pelindung atau buat safety-nya aja sih. Ini lumayan tebal ya. Ini dari materialnya kalau nggak salah dari plastik ABS. Dan ini build quality cukup solid dan lumayan tebal. Oke, ini kita taruh dulu. Kita lihat yang ada di dalam sini. Oke. Nah, kurang lebih ini seperti kayak aspirator di dalam tas kamera ya sebenarnya sih. Dan untuk paket pembeliannya udah dapat dehumidifier-nya ini juga ya. Jadi ini buat yang menjaga kadar kelembapan di dalam box ini gitu loh. Dan di dalam sini udah nggak ada apa-apa. Di sini cuma ada penyekat ya, kayak tas kamera pada umumnya lah. Jadi kita bisa arrange pembagiannya mau seperti apa di dalam box ini. Dalam sini mungkin ya standar lah ya, kita bagi 3 kotak biasanya, satu melintang begini, satu lagi ke samping kanan kiri. Udah kurang geser. Nah, kurang lebih separatornya akan seperti ini. Dan oke, ini kita taruh dulu. Kita concern ke dehumidifier-nya ini ya. Karena kalau misalnya kita punya box-nya, punya case-nya, kalau nggak ada ininya sebenarnya sama aja bohong. Karena yang memprotek kamera kita itu dari jamur, ya alat ini sebenarnya ya. Jadi kalau kita buka, di dalamnya ada box lagi, dan ada humidifier-nya ya. Dan di dalamnya ini sebenarnya banyak, apa ya, kayak butiran-butiran silika gel lah kalau kalian lihat. Oke, di kardusnya udah nggak ada apa-apa lagi. Kita taruh lagi ke bawah. Dan mungkin kita lihat dari isi box yang ininya dulu ya. Oke, ini ada charger. Jadi charger ini fungsinya untuk ngecas alatnya ini atau humidifier-nya ini ya. Dan ini memiliki kapasitas input 100 sampai 240 volt, 50 atau 60 Hz, 0,4 ampere maksimal. Outputnya 5 volt. Nah, nggak terlalu besar ya, kecil malah ini. Oke, ada charger dan kita buka alatnya atau humidifier-nya. Dan ada manual instruction. Oke, di sini ada macam-macam ya. Jadi kalau kita lihat isinya ini, dia kelihatan seperti ini ya. Mungkin nanti akan gue zoom ya lebih detail. Detailnya seperti apa. Di bawah sini ada port untuk charging ya, pasangannya ke adapter ini ke sini. Oke, seperti ini.
Lalu ada hook, insert hook ya. Jadi ini buat kalau kita mau ngegantungin, dicantolin gitu ya. Ini ada lubang kayak lubang buat paku gitu. Lalu di sini ada indikator window. Jadi ini buat ngasih tahu kadarnya tuh lembab atau kering gitu ya, wet atau dry di sini. Kalau kita lihat isi badannya ini banyak lubang-lubang. Ini sebenarnya air inlet gitu ya. Air inlet itu maksudnya supaya dia bisa menyerap kadar yang ada di dalam box ini kalau misalnya terlalu lembab gitu loh. Sebenarnya nggak hanya inlet tapi outlet juga. Jadi intinya outlet dan inlet ya. Jadi keluar masuk sifatnya lubang-lubangnya ini. Dan berikutnya tadi ini ya, ada DC slot yang tadi buat charger. Terus ada tulisan Procore di bawah ini. Gue kira ini tombol, ternyata bukan. Dan di bawahnya ini ada lampu warna merah. Ini untuk indikator charging. Jadi kalau misalnya kita charging di sini akan nyala nih lampunya. And then bisa di split gini ya. Kayaknya ini bisa dibuka deh. Jadi ini kayak bottom covernya itu loh. Ada cover atas bawah. Kayak ini roti burger kali ya. Bisa dibuka gitu. Ini aja. Paling gitu doang. Dan gue juga kurang tahu nih. Kalau misalnya di charging kira-kira akan seperti apa ya. Kita coba deh. Oh, dia nyala. Lampunya seperti ini. Dia nggak boleh ketutup ya. Jadi lubang-lubang ini sama sekali nggak boleh ketutupan apapun. Biar flow-nya itu bisa, atau sirkulasinya bisa keluar masuknya lancar. Menurut si manual booknya sih katanya nggak boleh menempatkan si alat ini di dekat sekeliling sesuatu yang panas gitu. Saat kita charging seperti ini tiba-tiba dia terasa hangat atau agak panas, itu sebenarnya normal kalau menurut di manual booknya ya. Jangan cemplungin ini ke dalam air, itu jelas nggak boleh. Usahakan jangan taruh alat ini di dekat anak-anak. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang sekiranya kurang normal atau abnormal pas saat lagi di charging, harus secepatnya di replace ya, dicabut. Nah, kalau untuk cara kerja si alatnya ini gue jelasin sambil baca aja ya. Cara kerjanya itu pertama, jadi kita harus cek dulu warna dari si kayak butiran silika gel yang di dalam ini ya. Di sini ada indikasi atau ada petunjuk warnanya ya. Kalau misalnya orange berarti ready to use. Terus kalau misalnya dark green atau hijau tua atau gelap gitu warnanya, itu full with moisture artinya gitu ya. Artinya itu harus di recharge dan harus remove moisture dulu. Yang ini kayak sekarang lagi dicas. Nanti misalnya dia orange lagi, itu artinya udah ready gitu loh. Udah ready buat dipakai atau dimasukin, disimpan. Kurang lebih kayak gitu. Dan dia akan proses untuk pengeringan moisturnya ini, nanti akan berubah warnanya. Lalu di sini ada tulisan warning sign. Oh, naruhnya harus miring seperti ini katanya. Really? Naruhnya harus miring seperti ini guys katanya sih. Kelihatan kan ya? Dan ini charging lumayan lama lah. Setelah 10-12 jam. Kalau misalnya indikator si butiran silika gel ini nggak berubah warna dari hijau tua ke orange, ini berarti mengindikasi si moisture ini belum benar-benar sepenuhnya ke remove gitu loh, masih banyak. Dan dia minta ya tetap aja terus di charging, pokoknya intinya sampai warnanya berubah gitu loh. Intinya sih kalau misalnya si butiran ini berubah jadi orange, berarti itu udah siap untuk digunakan. Oke, jadi intinya paket ini tadi udah mendapatkan si humidifier-nya, terus softcase separatornya, dan box-nya sendiri. Oke, dan sekarang gue akan coba ngelihat dimensi dari si box ini gitu loh. Jadi si box ini tuh dimensinya adalah 295 dikali 238 dikali 224. Hitungannya milimeter ya. Itulah ukuran si kotaknya ini ya. Nah, fungsi dari si box ini sebenarnya sih lebih untuk menjaga kadar kelembapan ya. Karena ya tahu sendirilah, kita menggunakan kamera, lensa kadang harganya nggak murah. Kalau kita nyimpennya asal-asalan, kita nggak tahu kadar ruangan kita seperti apa. Contoh misalnya kayak di ruangan gue nih, ruangan ber-AC. Kalau lagi dingin banget. Kadang tuh lensa bisa berembun kalau misalnya nggak ditaruh di dry box atau dry cabinet kayak yang gue pakai di sana gitu ya. Sebenarnya box ini antara penting dan nggak penting gitu loh. Cuman buat menjaga perabotan kalian atau alat-alat gear kalian, gue sih menyarankan kalian menyimpan gear kalian itu di dalam minimal dry box ya. Misal kalian belum ada dry cabinet ya bisa menggunakan dry box.
Ya karena kan sangat sayang gitu loh. Kalau misalnya kita udah beli lensa, contoh misalnya harganya mahal-mahal, terus kita naruhnya, ya main taruh aja cuman simpen di dalam tas kamera doang. Mungkin bisa disimpan silika gel juga di dalam tas kamera, cuman kalau kita kelupaan kadang silika gel itu kan bisa expired gitu loh. Nah, jadi itulah tadi gitu loh. Kalau misalnya lensa kita udah sampai berjamur ya, berarti kan mesti diservis, mesti ada pembongkaran lensa. Nah itu kadang sayang aja kalau misalnya sampai seperti itu gitu loh. Nah makanya sangat disarankan lah kalau kalian bisa menyimpan perabotan kalian atau gear kalian tuh menggunakan dry box minimal atau dry cabinet. Dan kalau misalnya kalian beli alat seperti ini juga kayaknya ada banyak yang jual ya kalau kita cari di Topet ya. Humidifiernya doang gitu loh, alat buat ngatur menjaga kelembapan di dalam boxnya. Jadi boxnya itu sebenarnya kalian bisa menggunakan box jenis apa aja juga bisa gitu loh. Cuma kalau si Procore ini dia memang jual udah satu paket dari box, tadi showcase-nya, lalu dengan si humidifiernya ini. Gue rapinin dulu deh berantakan. Nah untuk si Procore Dry Cabinet P10 ini sebenarnya ukurannya nggak terlalu besar, cenderung kecil malah gitu loh. Dan ini sebenarnya bisa atau hanya untuk bisa muat ukuran yang nggak terlalu banyak gitu ya gear ya. Misalnya kita cuma punya lensa kamera DSLR dengan lensa kit atau menggunakan lensa 50mm atau lensa 18-135 atau lensa yang ukurannya sekitaran segitu lah ya gitu. Itu bisa kita masukin sini, plus kalau misalnya kita ada tambahan lensa lain kayak 50mm, 35, ini masih bisa muat gitu loh. Karena di sini ada satu space yang kita arrange cukup gede dan di sini ada 3 atau ada 2 kompartemen lagi gitu kan. Jadi intinya satu kotak ini kita bisa bagi menjadi 3 kompartemen atau 3 bagian lah. Gitu loh. Mungkin kalau kalian punyanya lensa-lensa fix gitu kan, kayak lensa 50mm, 85mm, 105mm gitu atau 100mm dan satu kamera, mungkin masih bisa masuk gitu loh. Cuma dengan catatan salah satu lensanya harus nempel di bodi kameranya gitu loh. Jadi tinggal taruh. Jadi yang 2 ini ya sisa lensa yang buat tambahan gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu lah. Dan ini juga sebenarnya bisa juga kita pakai untuk hunting. Cuman sih gue nggak menyarankan kalau kalian huntingnya yang harus butuh tracking 30 menit dari mobil atau 1 jam dari mobil atau dari tempat kita parkir gitu ya. Karena ya jelas kalau untuk kondisi seperti itu kita lebih nyaman pasti bawa backpack gitu kan, bawa tas kamera. Tapi kalau misalnya kita hunting saat di pantai misalnya, dan saat kita parkir kita udah langsung di lokasi, ya mungkin ini bisa jadi pilihan. Karena ya, kalau kita naruh kamera di mobil saat kita jalan, biasanya AC mobil itu kan suka dingin juga. Dan gue juga sempat beberapa kali pasang sunrise sih paling sering gitu ya. Begitu gue keluarin kamera dari mobil, ternyata lensa gue berembun gitu. Ternyata temperatur di mobil tuh AC-nya dingin banget, ditambah dengan udara di luar juga dingin gitu loh. Nah kadang ngalamin seperti itu gitu loh. Nah mungkin kalau kita menggunakan ini atau membawa ini dengan kondisi lokasi yang seperti barusan gue bilang, mungkin bisa jadi opsi yang menarik juga gitu. Gue sih belum coba, mungkin someday akan gue coba. Jadi ya kasarnya nggak perlu repot lah. Kita karena tinggal buka pintu bagasi mobil, terus kita keluarin kamera dari sini, langsung pasang di tripod, dan ya udah nggak usah bawa tas kamera lagi gitu kan. Karena semua udah tinggal kita teng doang aja. Dan lebih simple gitu kan. Ya mungkin bisa berguna untuk kondisi yang seperti itu. Tapi kalau misalnya sekali lagi untuk kondisi yang sekiranya trackingnya ada makan waktu, ya mendingan kalian menggunakan backpack aja. Dan untuk masalah harga ya, kalau nggak salah sih si Procore P10 ini dibanderol dengan harga sekitaran 600.000. Untuk pembelian kalian bisa cek linknya di deskripsi di bawah. Cuma sekali lagi, gue sih menyarankan kalian menyimpan peralatan kalian di dalam minimal dry box. Kalau misalnya kalian bisa punya dry cabinet, ya mungkin bisa lebih bagus lagi karena kita nggak butuh alat seperti ini. Karena dia kan udah electrical gitu loh, udah seperti kulkas lah ibaratnya. Jadi kita nggak perlu mantau dia harus di-charge atau enggak kayak gitulah. Dan sudah pasti kalau misalnya kalian punya gear lebih banyak atau mungkin lebih dari 3 lensa, lebih dari 2 bodi kamera, dan banyak pretelan lainnya, gue sih sarankan kalian menggunakan dry cabinet. Ya, kalau misalnya pakai dry box ya seperti kalian lihat sekarang ini ya, walaupun ada ukuran yang lebih besar, pasti akan terbatas juga. Tapi kalau misalnya kita pakai dry cabinet, ya contoh kayak yang gue pakai sekarang ini sama mereknya Procore juga. Cuman serinya 125S, dan dimana artinya itu adalah 125 liter. Dan tingginya dia tuh sekitaran ya
ini gue lah sekitar segini, sepinggang atau setulang rusuk ya, sekitaran segitu. Jadi semua lensa gue bisa masuk dan semua kamera gue juga bisa masuk, terus semua perabotan filter-filter gue yang dari Nisi juga bisa masuk, dan beberapa aksesoris kamera gue juga bisa masuk. Walaupun sebenarnya ini ya masih agak kurang gede sih gitu loh, karena drone gue aja belum masuk gitu. Cuman ya sementara drone itu kan jarang gue pakai belakangan ini, jadi ya udahlah yang sekiranya paling sering gue keluar masuk gitu loh. Ya, jadi semuanya gue simpan di sana dan tersusun rapi atau tersimpan rapi di dalam satu kabinet gitu lah. Oke lah, jadi mungkin videonya gue selesaiin dulu sampai di sini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silakan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke, bye.